Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel yang membahas tentang dunia perbengkelan, las listrik, dan cat ulang atau revent. Oke, di kesempatan kita kali ini kita akan melakukan penggantian daripada kampas cakram untuk motor Jupiter MX. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan pembongkaran di bagian knalpotnya, teman-teman. Kenapa? Karena baut yang akan kita bongkar yang ini ya, teman-teman. Baut penahan cakramnya, ya. Nah, kalau kita tidak membongkar membongkar knalpotnya, maka kunci akan setengah mati masuk ke dalam ujung baut ini. Jadi untuk meringankan pekerjaan, ya alangkah baiknya knalpot kita buka terlebih dahulu. Oke, baik, kita akan membongkar dulu bagian knalpotnya. Untuk knalpotnya kita tidak lepaskan secara keseluruhan, teman-teman. Sekarang untuk baut kampasnya kita akan melepaskan juga. Setelah bautnya terbuka, selanjutnya bagian daripada kampas ini kita cungkil masuk seperti ini ya, teman-teman. Gunanya untuk menekan piston yang ada di dalam sini. Nah, setelah ada celah seperti ini ya, obeng plat ini kita masukkan seperti ini, teman-teman, untuk memasukkan seher yang ada di dalam sini supaya memudahkan untuk pasangan nantinya. Nah, setelah terbuka seperti ini ya, kita tarik keluar kampasnya. Sudah parah ya, teman-teman. Sudah tidak ada kampas yang menempel di sini. Oke, kita lewatkan waktu salah dulu, teman-teman, baru kemudian kita lanjutkan. Baik, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pemasangan daripada kampas rem belakang pada motor Yamaha Jupiter MX ini. Namun saya mohon maaf ya, teman-teman, karena kondisi sekarang lagi hujan, jadi mungkin suaranya tidak kedengaran begitu jelas. Sebelum kita melakukan pemasangan atau penggantian daripada kampas rem ini, sedikit kami ingin melakukan sebuah sharing ilmu, khususnya bagi teman-teman pemula ya. Jadi para senior atau master ya, video ini kita tidak peruntukan untuk teman-teman yang sudah senior. Ini khusus pemula saja.
Dan kalau misalkan ada kekeliruan, mohon dibenarkan di kolom komentar ya teman-teman. Pertama-tama yang kami ingin sampaikan, mungkin teman-teman bertanya, khususnya teman-teman pemula, bahwa ini kampas cakram penyebabnya kenapa bisa rusak gitu ya. Nah, yang menyebabkan kondisi daripada kampas ini bisa kalah atau aus atau rusak, yang pertama itu karena faktor umur. Kenapa? Karena fungsi daripada kampas cakram ini adalah mencengkram ya. Kita mengambil sebuah contoh, anggaplah kita menganggap ya, kita menganggap bahwa plat ini adalah sepiringan cak. Jadi kampas ini dia akan menempel seperti ini teman-teman. Dia akan menjepit seperti ini ya. Jadi pada saat tuas rem kita tekan, maka fungsi daripada kampas ini dia akan mencengkram plat atau piringan cakram yang ada pada roda kendaraan, sehingga mengakibatkan mengurangi laju kendaraan, bahkan memberhentikan kendaraan. Nah, kalau kemudian kita mengatakan apa penyebabnya, ya salah satunya adalah faktor umur. Kenapa faktor umur? Karena kampas atau karbon yang bergesekan dengan besi ini lama-lama akan terkikis teman-teman. Lama-lama akan terkikis. Kemudian penyebab yang kedua kenapa kampas cakram ini bisa rusak, kita analisa terkait dengan kondisi daripada kampas cakram ini. Ini kan sebelahnya sudah tidak ada ya sama sekali teman-teman. Selain daripada faktor umur, yang menyebabkan juga adalah faktor eksternal. Maksud saya adalah faktor ada benda-benda asing yang masuk dalam selah atau celah daripada kampas ini dengan piringan cakram, sehingga mengakibatkan kampas yang ada pada plat ini itu terkelupas atau terbuka teman-teman. Jadi itu dua daripada beberapa hal yang bisa menyebabkan sehingga kampas cakram ini bisa rusak. Kemudian yang kedua, tentu teman-teman bertanya bagaimana ciri-cirinya atau bagaimana cara kita menandai bahwa kampas cakram ini sudah aus, sudah kalah gitu kan, sudah rusak. Nah, untuk membandingkan, kita mengambil terlebih dahulu ya kampas cakram yang baru. Nah, ini dia kampas cakram yang barunya. Dari segi dari segi visual ya, ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Ini dari segi ketebalannya, yang baru ini sangat tebal. Kemudian kampasnya ini, asbesnya ini ya, ini sangat tebal. Sedangkan ini sudah hilang sebagian, kemudian yang sebagiannya lagi itu sudah sangat tipis. Nah, ini lebih parah teman-teman, karena kampasnya memang betul-betul sudah tidak ada, sudah habis ya, terkelupas. Nah, kemudian yang ketiga, apa akibat jikalau kampas rem itu sudah kalah, sudah rusak, namun kita tidak melakukan pergantian. Nah, lagi-lagi kita akan mengilustrasikan yang teman-teman. Jadi posisi ya, kita menganggap ini adalah piringan. Kemudian ini kampasnya. Jadi kalau misalkan kampasnya ini sudah kalah, kemudian kita tidak melakukan penggantian, maka besi dengan besi ini saling bergesekan. Hal yang ditimbulkan pertama adalah terdengar bunyi gesekan pada saat kendaraan kita operasikan. Kemudian yang kedua, besi ini dengan piringan itu akan bergesekan seperti ini, sehingga mengakibatkan kedua besi ini, permukaan besi ini akan mengalami keausan. Sehingga kalau misalkan yang tadinya hanya kampasnya yang mestinya kita ganti, tapi karena kita tidak menggantinya atau lambat menggantinya, sehingga piringannya juga harus diganti. Kenapa? Karena piringan cakram ini cacat gara-gara
plat kampas yang tidak diganti. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita rasa seperti itu terkait dengan kampas ini ya teman-teman. Jadi usahakan selalu mengontrol secara visual ya kampas cakram yang ada pada kendaraan teman sekalian. Oke, langsung saja kita melakukan pemasangan teman-teman. Simak terus videonya. Nah, kampas barunya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan daripada kampas cakram ini ya. Nah, supaya tidak keliru, teman-teman harus pahami bahwa yang memiliki runcing seperti ini itu sebelah kanan teman-teman. Kemudian yang satunya yang ada coakan seperti ini itu sebelah kiri. Jadi nanti posisinya seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung kita pasang. Jadi yang pertama yang harus kita pasang adalah yang sebelah kanan dulu seperti ini. Nah, setelah terpasang seperti ini ya, ini bautnya kita pasang dulu untuk sementara supaya tidak terlepas. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kita pasang yang sebelah kirinya teman-teman ya. Usahakan yang coakan ini harus ini harus tersangkut di landasan sini. Jadi di sini ada landasan. Ini dulu perlihatkan ya teman-teman. Nah ya, yang coakan ini teman-teman, ini harus terpasang di sini ya. Oke, kita langsung pasang. Setelah terpasang seperti ini ya, bautnya ini kita langsung pasang saja seperti ini. Ya, jadi melakukan penggantian kampas cakram belakang Jupiter MX yang seperti ini cenderung lebih mudah ketimbang dengan kampas rem yang menggunakan tromol teman-teman. Kenapa? Karena yang menggunakan tromol itu rodanya harus dilepas dulu, baru kemudian kita ganti kampasnya. Kalau yang ini ya sangat praktis ya, kita tidak perlu repot untuk membuka rodanya. Ini kita Nah, setelah kencang seperti ini, kita lakukan pengetesan teman-teman ya. Jadi supaya tidak repot ya, kita tes dulu apakah sudah berfungsi dengan baik atau belum sebelum melakukan pemasangan daripada knalpot ini. Oke, kita tes dulu. Jadi caranya itu ya, tuas remnya kita gocek seperti ini. Setelah itu kita tes ya. Ini sudah berfungsi teman-teman ya. Oke, nah karena sudah berfungsi dengan baik, maka baut knalpotnya kita pasang kembali teman-teman ya.
Oke, penggantian kampas rem belakang pada motor Yamaha Jupiter MX sudah kita selesaikan atau sudah kita kerjakan ya teman-teman. Jadi untuk saat ini sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.